Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang persamaan garis singgung pada lingkaran. Bagian yang pertama yaitu persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik P x1, y1 pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Tentu lingkaran ini berpusat di titik 0,0 dan berjari-jari R. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dan melalui sebuah titik P x1, y1. Dan diberikan pula sebuah garis H yang saya kasih berwarna kuning ini, di mana posisinya itu menyinggung lingkaran. Oke. Karena titik P x1, y1 terletak pada lingkaran, maka jika disubstitusi kepada persamaan lingkaran ini akan diperoleh x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat sama dengan r kuadrat. Kita anggap ini sebagai persamaan yang pertama. Kemudian gradien garis yang melalui titik O yaitu 0,0 dan melalui titik P x1, y1, maka gradiennya adalah MOP, itu sama dengan y1 dikurangi dengan 0 lalu dibagi dengan x1 dikurangi dengan 0, sehingga gradien garis yang melalui titik O dan titik P itu adalah y1 per x1. Selanjutnya, garis H ini posisinya adalah tegak lurus terhadap garis yang melalui titik O dan P. Maka dengan demikian, hasil kali gradien garis H dengan garis yang melalui titik O dan P itu sama dengan hasil kalinya adalah -1. Karena posisinya dia adalah tegak lurus, maka hasil kali gradiennya itu sama dengan -1. Selanjutnya MH dikali MOP sama dengan -1, di mana MOP nya itu adalah Y1 per X1 sama dengan -1. Sehingga dengan demikian maka MH atau gradien daripada garis H itu sama dengan min X1 per Y1. Ini tinggal mengalih silang ke sini ya, samping. Oke. Selanjutnya, persamaan garis H ini melalui titik P x1, y1 dengan gradien MH yaitu min x1 per y1. Maka persamaan garisnya adalah y dikurangi y1 sama dengan gradien daripada garis H yaitu MH sama dengan min x1 per y1 dikali x dikurang x1. Kedua ruas kita kalikan dengan y1, sehingga akan diperoleh untuk yang di ruas kiri y dikali dengan y1, maka hasilnya adalah y1y. Kemudian min y1 dikali dengan y1, hasilnya min y1 kuadrat. Sedangkan untuk yang di ruas kanan, y1 nya ini karena dikali dengan y1 maka dia akan habis, sehingga tinggal min x1 dikali dengan x, hasilnya adalah min x1x. Kemudian min x1 dikali dengan min x1 diperoleh positif x1 kuadrat. Selanjutnya min x1x ini pindah ke ruas kiri, sedangkan min y1 kuadrat pindah ke ruas kanan, sehingga akan diperoleh y1y ditambah x1x sama dengan x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat. Anggap saja ini persamaan kedua. Selanjutnya dari persamaan 1 dan 2 tadi, di persamaan 1 x1 kuadrat ditambah y1 kuadrat itu sama dengan r kuadrat, sehingga ini bisa diganti dengan r kuadrat. Maka akan diperoleh persamaan baru yaitu y1y ditambah x1x sama dengan r kuadrat. Saya kira jelas ya. Sehingga dengan demikian persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik P x1, y1 dan menyinggung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat
itu adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Oke, saya kira cukup jelas ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh 1. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 10 di titik 1, min 3. Kita lihat penyelesaiannya. Titik singgungnya di sini adalah 1, min 3. Sebagai X1 adalah 1 dan sebagai Y1 adalah min 3. Kemudian rumus persamaan garis singgungnya tadi adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. R kuadrat di sini adalah 10. Nah, untuk selanjutnya tinggal mengganti X1 ini dengan 1, kemudian Y1-nya ini kita ganti dengan min 3. Maka akan diperoleh 1X ditambah min 3 kali Y sama dengan 10. Atau X dikurang 3Y kurang 10 sama dengan 0. Ini min 10-nya ini yaitu 10 di ruas kanan pindah ke kiri sehingga diperoleh min 10. Saya kira jelas ya. Dengan demikian maka persamaan garis singgung lingkarannya adalah X kurang 3Y kurang 10 sama dengan 0. Oke, saya kira jelas ini. Kita lanjut kepada slide berikutnya, yaitu persamaan garis singgung pada lingkaran yang berpusat di titik A, B dengan berjari-jari R dan melalui titik P X1, Y1. Coba kita lihat ini gambarnya. Nah, ini dia. Ini sebuah lingkaran yang berpusat di titik A, yaitu A, B. Kemudian lingkaran ini melalui titik P X1, Y1. Kemudian ada sebuah garis H yang saya beri warna kuning ini. Nah, kita lihat penjelasannya. Titik P terletak pada lingkaran, maka jika titik P ini disubstitusi kepada persamaan lingkaran ini, yaitu tinggal mengganti X dengan X1, kemudian Y diganti dengan Y1, maka akan diperoleh X1 dikurang A berpangkat 2 ditambah Y1 kurang B berpangkat 2 sama dengan R kuadrat. Saya kira jelas ya. Selanjutnya, gradien garis yang melalui titik A dan P adalah yaitu MAP simbolnya sama dengan Y1 dikurangi dengan B dibagi X1 dikurangi dengan A. Inilah gradien dari garis yang melalui titik A dan titik P. Selanjutnya, garis H ini posisinya menyinggung lingkaran dan tegak lurus terhadap garis yang melalui titik A dan titik P. Sehingga dengan demikian hasil kali gradiennya yaitu MH dengan MAP sama dengan min 1. Nah, ini dia. MAP-nya sudah diketahui tadi, yaitu Y1 kurang B dibagi X1 kurang A. Sehingga akan diperoleh MH dikali Y1 kurang B dibagi X1 kurang A. Dengan mengalih silang ini ke samping, maka akan diperoleh MH-nya sama dengan min X1 kurang A dibagi Y1 kurang B. Kira jelas ya. Selanjutnya, persamaan garis H yang melalui titik P X1, Y1 dengan gradien MH sama dengan min X1 kurang A dibagi Y1 kurang B adalah Y dikurang Y1 sama dengan gradien daripada garis H yaitu min X1 kurang A dibagi Y1 kurang B dikali X dikurang X1. Kedua ruas dikali dengan Y1 kurang B. Sehingga di ruas kiri ini akan menjadi Y dikurang Y1 dikali Y1 kurang B. Sedangkan yang di ruas kanan, karena dikali dengan Y1 kurang B, maka penyebutnya Y1 kurang B ini akan habis. Sehingga tinggal min, ya karena ini min, X1 kurang A dikali X dikurang X1. Selanjutnya ini dikali masuk. Y dikali Y1 diperoleh Y1Y. Nah, ini dia. Y dikali dengan minus B diperoleh min BY.
Kemudian min Y1 dikali Y1 diperoleh min Y1 kuadrat. Kemudian min Y1 dikali minus B diperoleh positif B Y1. Demikian juga dengan yang di ruas kanan, proses pengaliannya sama. Selanjutnya ini dikelompokkan. Artinya yang ada kuadratnya di sini yaitu min Y1 kuadrat pindah ke ruas kanan akan diperoleh Y1Y dikurang BY. X1X ini asalnya dari min X1X di ruas kanan pindah ke kiri. Selanjutnya AX ini positif di ruas kanan pindah ke ruas kiri diperoleh min AX. Kemudian min Y1 kuadrat pindah ke kanan diperoleh Y1 kuadrat. Kemudian plus BY1 pindah ke ruas kanan diperoleh min BY1. Saya kira jelas ya. Sedangkan yang tidak pindah di sini tentunya min AX1 berarti ini tetap. Saya kira jelas. Selanjutnya kedua ruas baik ruas kiri maupun ruas kanan sama-sama dikurang dengan AX1 dan BY1. Nah ini dia saya beri warna kuning. Saya kira jelas ya. Selanjutnya Y1Y dikurang BY, Y-nya difaktorkan, maka akan diperoleh Y1 kurang B dikali Y. Kemudian X1X dikurang AX, X-nya difaktorkan, maka yang ini tinggal X1 dikurang A kali X. Saya kira jelas, ini tidak mengalami perubahan. Untuk di ruas kanan X1 kuadrat tetap X1 kuadrat, min AX1 itu diperoleh min 2AX1. Ditambah Y1 kuadrat tetap Y1 kuadrat, min BY1 menjadi min 2BY1. Selanjutnya kedua ruas lagi ini masing-masing ditambah dengan, nah ini dia. Ini di ruas kiri ditambah lagi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Supaya nilainya tidak berubah, maka di ruas kanan juga ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Sama dengannya saya simpan di bawah karena tidak cukup. Oke, selanjutnya kita lihat di sini. Y1 kurang B kali Y tetap, X1 dikurang A kali X tetap. Nah ini dia. Ya, ini dia kita lihat. Min AX1 disatukan dengan positif A kuadrat. Ini disatukan. Artinya kita keluarkan min A-nya. Jadi min A, jadi min A dikeluarkan. Tinggallah di sini positif X1. Positif A kuadrat kalau dikeluarkan minus A-nya maka menjadi di sini min A. Saya kira jelas ya. Jadi kalau ini dikali lagi masuk, maka hasilnya adalah min AX1 ditambah A kuadrat. Demikian juga dengan min BY1 ditambah B kuadrat. Dikeluarkan atau difaktorkan min B-nya. Min lalu B. Maka yang min BY1 menjadi Y1. Kemudian positif B kuadrat karena keluar minus B. Maka tinggallah minus B. Nah ini dia. Sehingga kalau ini dikali masuk lagi, hasilnya akan min BY1 ditambah B kuadrat. Sedangkan yang di ruas kanan, nah ini kita lihat. X1 kuadrat dikurang 2AX1 ditambah A kuadrat, itu dijadikan kuadrat sempurna. Yaitu X1 kurang A berpangkat 2. Lalu ditambah Y1 kuadrat dikurang 2BY1 ditambah B kuadrat. Ini bisa disederhanakan menjadi kuadrat sempurna, yaitu Y1 kurang B berpangkat 2. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat dari sini. Y1 kurang B kali Y. Di sini juga terdapat min Y1 kurang B kali B. Kalau Y1 kurang B ini dikeluarkan, maka yang ini tinggal positif Y. Y1 kurang B dikeluarkan, maka tinggal minus B. Berarti yang ini. Saya kira jelas ya. Demikian juga yang ini. X1 kurang A dikali X dikurang X1 kurang A dikali A.
Jadi X1 kurang A ini difaktorkan, dikeluarkan. Maka yang ini tinggallah X. Karena ini sudah keluar, maka tinggallah minus A. Nah ini dia. Sama dengan, ingat tadi pada di slide sebelumnya, karena titik Px1, Y1 terletak pada lingkaran, maka akan diperoleh X1 kurang A berpangkat 2 ditambah Y1 kurang B berpangkat 2 itu sama dengan R kuadrat. Nah ini dia. Sehingga dengan demikian persamaan garis singgung di titik Px1, Y1 pada lingkaran yang berpusat di titik A, B dengan jari-jari R itu adalah X1 kurang A dikali X kurang A ditambah Y1 kurang B dikali Y kurang B sama dengan R kuadrat. Kira jelas ya? Contoh 2. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X tambah 1 berpangkat 2 ditambah Y kurang 2 berpangkat 2 sama dengan 20 di titik 3,4. Ingat, rumus persamaan garis singgungnya adalah ini. Penyelesaian. Persamaan garis singgungnya adalah X1 tambah 1. Kenapa bukan kurang? Karena di sini adalah tambah. Jadi X1 tambah 1 berpangkat 2 itu dirubah menjadi X1 tambah 1 dikali X tambah 1. Kemudian ditambah, di sini adalah Y kurang 2 berpangkat 2. Maka dapat diubah menjadi Y1 kurang 2 dikali Y kurang 2. Ini rumusnya. Sama dengan R kuadrat. Dalam hal ini R kuadratnya adalah 20. Selanjutnya tinggal mengganti X1 ini dengan 3, kemudian Y1 dengan 4, maka akan diperoleh 3 ditambah 1 dikali X tambah 1 ditambah 4 dikurang 2 dikali Y kurang 2 sama dengan 20. Selanjutnya 4 ini dikali dengan X menjadi 4X, 4 dikali dengan positif 1 menjadi 4. Kemudian ditambah 4 kurang 2 itu adalah 2 dikali dengan Y menjadi 2Y. Kemudian 2 dikali dengan minus 2 itu diperoleh minus 4 sama dengan 20. Atau dapat ditulis 4X tambah 2Y kurang 20 sama dengan 0. Ini pun masih bisa diperkecil, yaitu masing-masing kita bagi 2, maka akan didapat 2X tambah Y kurang 10 sama dengan 0. Oke ya, saya kira jelas. Lanjut. Contoh yang ketiga. Diketahui sebuah titik yang berabsis min 1 terletak pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kurang 1 berpangkat 2 sama dengan 10. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran di titik tersebut. Maksudnya di titik yang berabsis min 1. Kita lihat penyelesaiannya. Kalau dia absis berarti dia adalah X-nya. Berarti X sama dengan min 1. Substitusi ke persamaan lingkaran dengan mengganti X dan min, dengan mengganti X dengan min 1, kemudian disubstitusi ke persamaan lingkaran ini, sehingga akan diperoleh min 1 berpangkat 2 ditambah Y dikurang 1 berpangkat 2 sama dengan 10. Min 1 berpangkat 2 itu adalah 1, kemudian ditambah Y kurang 1 berpangkat 2 sama dengan 10. 1 ini pindah ke ruas kanan, maka akan diperoleh 10 dikurang 1 hasilnya 9. Sehingga Y dikurang 1 berpangkat 2 sama dengan 9. Kalau ini hilang pangkat 2-nya, maka yang di ruas kanan menjadi akar. Yaitu Y kurang 1 sama dengan plus minus akar dari 9. Akar dari 9 tentunya 3. Maka dengan demikian Y kurang 1 sama dengan plus minus 3. Untuk yang plus 3 berarti Y kurang 1 sama dengan 3 atau Y kurang 1 sama dengan min 3. Maka dengan demikian Y kurang 1 sama dengan 3 berarti Y-nya adalah 4. Y kurang 1 sama dengan min 3, maka Y-nya adalah min 2. Saya kira jelas. Dengan demikian maka akan diperoleh titik singgungnya itu adalah min 1,4 dan min 1, min 2.
Selanjutnya, rumus persamaan garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1 kurang 1 dikali Y kurang 1 sama dengan 10. Untuk titik min 1,4, maka garis singgungnya tinggal mengganti X1 ini dengan min 1, lalu Y1-nya kita ganti dengan 4. Maka akan diperoleh min 1X ditambah 4 dikurang 1 dikali Y kurang 1 sama dengan 10. Kita lihat, min 1 kali X berarti min X, 4 dikurang 1 adalah 3, 3 dikali dengan Y adalah 3Y. 3 dikali min 1 berarti min 3 sama dengan 10. Atau bisa dapat ditulis, disederhanakan menjadi X kurang 3Y tambah 13 sama dengan 0. Saya kira jelas ya ini. Supaya jelas, ini pindah ke ruas kanan. Jadi min X pindah ke ruas kanan jadi positif X. Positif 3Y pindah ke ruas kanan menjadi negatif 3Y. Min 3 pindah ke ruas kanan positif 3 ditambah 10 menjadi positif 13. Saya kira jelas ya. Untuk titik min 1, min 2, maka persamaan garis singgungnya ini kita tinggal mengganti X1-nya dengan min 1, lalu Y1-nya kita ganti dengan min 2. Maka akan diperoleh min 1X ditambah min 2 dikurang 1 dikali Y kurang 1 sama dengan 10. Min 1 kali X berarti minus X, min 2 min 1 berarti min 3. Jika dikali dengan Y diperoleh min 3Y. Min 3 dikali dengan min 1 itu didapat positif 3 sama dengan 10. Atau dapat ditulis X tambah 3Y tambah 7 sama dengan 0. Saya kira ngerti ini ya. Pindah min X pindah ke kanan positif X, min 3Y pindah ke kanan dapat positif 3Y. Positif 3 pindah ke kanan didapat min 3. 10 dikurang 3 hasilnya adalah 7 sama dengan 0. Saya kira jelas. Jadi dengan demikian maka persamaan garis singgungnya adalah X kurang 3Y tambah 13 sama dengan 0 dan X tambah 3Y tambah 7 sama dengan 0. Oke ya, saya kira jelas. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu persamaan garis singgung pada lingkaran yang melalui titik P X1, Y1 pada lingkaran yang berbentuk umum. Nah ini dia. Langkah pertama, ubah bentuk persamaan lingkaran ini menjadi bentuk yang baku, yaitu dijadikan kuadrat sempurna. Kita lihat kedua ruas kita tambahkan dengan A kuadrat tambah B kuadrat yang berwarna kuning. Saya kira jelas ini. Di ruas kiri saya tambah A kuadrat ditambah B kuadrat, maka di ruas kanan ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya positif dari C ini pindah ke ruas kanan, maka akan diperoleh minus C. Lanjutannya X kuadrat ditambah 2AX ditambah A kuadrat itu dijadikan kuadrat sempurna menjadi X ditambah A berpangkat 2. Kemudian Y kuadrat ditambah 2BY tambah B kuadrat dijadikan kuadrat sempurna menjadi Y tambah B berpangkat 2 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C kuadrat, kurang C. C-nya itu dari sini ya, pindah ke kanan. Oke. Maka kalau sudah bentuknya seperti ini, kita akan memperoleh persamaan garis singgungnya, yaitu X1 ditambah A dikali X tambah A. Kemudian Y1 ditambah B dikali Y tambah B sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang C. Saya kira jelas ya. Lanjutannya ini diuraikan. X1 dikali dengan X diperoleh X1X. X1 dikali dengan A diperoleh AX1. Kemudian A dikali dengan X diperoleh AX. Selanjutnya A dikali dengan A diperoleh A kuadrat. Demikian juga yang ini tentu sama ya. Kita lihat dari persamaan ini bahwa A kuadratnya ini bisa habis dengan ini. Kemudian B kuadratnya juga bisa habis dengan ini. Kita lihat. X1X tetap. Nah ini dia AX1 ditambah AX. A-nya dikeluarkan, maka akan diperoleh
A dikali X1 tambah X. Kemudian Y1Y tetap, BY1 ditambah BY, B-nya keluarkan. Kemudian dikali dengan Y1 ditambah Y. Sama dengan minus C. A kuadratnya sudah habis dicoret. B kuadratnya juga dicoret. Maka di ruas kanan tinggallah minus C. Jadi inilah bentuk persamaan garis singgung pada lingkaran yang berbentuk umum. Nah ini dia. Ya ini. Jadi minus C-nya ini pindah ke ruas kiri lagi, didapat positif C. Oke ya, jelas saya kira. Maka dengan demikian persamaan garis singgung pada lingkaran yang berbentuk umum adalah X1X ditambah Y1Y ditambah A dikali X1 tambah X ditambah B dikali Y1 ditambah Y tambah C sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya maka perhatikan contoh yang keempat. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat 2 dikurang 2X ditambah 4Y kurang 8 sama dengan 0. Di titik 3,1. Kita lihat penyelesaiannya. Sebagai 2A berarti adalah min 2, maka A-nya adalah min 1. Lalu sebagai 2B adalah 4, berarti sebagai B-nya adalah 2. Kemudian C-nya adalah min 8. Saya kira jelas. Lalu persamaan garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1Y ditambah A dikali X1 tambah X ditambah B dikali Y1 tambah Y tambah C sama dengan 0. Ini yang di atas tadi. Nah selanjutnya tinggal disubstitusi X1-nya diganti dengan 3, Y1-nya kita ganti dengan 1, kemudian A-nya ini kita ganti dengan min 1, lalu B-nya kita ganti dengan 2 dan C-nya kita ganti min 8. Sehingga akan diperoleh X1-nya kita ganti 3 diperoleh 3X, Y1-nya kita ganti dengan 1 diperoleh 1Y ditambah A dikali X1 ditambah X. A-nya adalah min 1. X1-nya 3 ditambah X. Ditambah B, sebagai B di sini adalah 2 dikali Y1, berarti Y1-nya adalah 1. Ditambah Y lalu dikurang C, C-nya adalah min 8. Selanjutnya tinggal ini disederhanakan, akan diperoleh 3X ditambah Y, min 1 dikali 3 diperoleh min 3, min 1 dikali X diperoleh minus X. Saya kira jelas ini ya. Kemudian 2 dikali 1 berarti hasilnya positif 2, kemudian ditambah 2 dikali Y diperoleh 2Y, kemudian dikurangi 8. 3X dikurang dengan X itu hasilnya 2X, Y ditambah dengan 2Y hasilnya adalah 3Y. Kemudian min 3 ditambah dengan 2 adalah min 1, min 1 dengan min 8 hasilnya min 9. Jadi inilah persamaan garis singgungnya. Oke, saya kira jelas. Berikut contoh yang kelima. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran ini di titik yang ordinatnya adalah 0. Kalau sebuah titik diketahui ordinatnya berarti dia adalah Y-nya. Y sama dengan 0 disubstitusi ke persamaan lingkaran. Yaitu dengan mengganti Y dengan 0 akan diperoleh X kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 4X dikurang 2 kali 0 sama dengan 0. Atau sama dengan ini. X kuadrat ditambah 4X sama dengan 0. Ini difaktorkan akan diperoleh X dikali X tambah 4 sama dengan 0. Maka X-nya adalah sama dengan 0 atau X-nya sama dengan min 4. Sehingga dengan demikian akan diperoleh titik singgungnya itu adalah 0,0 dan min 4,0. Sebagai 2A adalah 4, maka sebagai A adalah 2. Lalu sebagai 2B adalah min 2 atau B-nya sama dengan min 1 dan kebetulan di sini C-nya adalah 0. Akhirnya jelas ya. Selanjutnya persamaan garis singgungnya adalah X1X ditambah Y1Y yang tadi ini rumusnya ya. Nah, untuk titik 0,0 maka garis singgungnya adalah, nah ini
0 dikali X ditambah 0 dikali Y ditambah 2, karena A-nya tadi 2, X satunya ini adalah 0, lalu ditambah X, ditambah B, B-nya adalah min 1, Y satunya adalah 0, ditambah Y, ditambah dengan C, C-nya adalah 0 ya. Oke. Ini jadi 0, berarti 2 dikali dengan ini menjadi 2X. Kemudian min 1 dikali dengan 0 tambah Y adalah min Y sama dengan 0. Oke ya, jadi inilah persamaan garis singgungnya untuk titik 0,0, yaitu 2X kurang Y sama dengan 0. Untuk titik min 4,0 maka garis singgungnya berarti X satunya kita ganti dengan min 4, Y satunya kita ganti dengan 0, A-nya tadi kita ganti dengan 2, dan B-nya kita ganti dengan min 1, lalu C-nya kita ganti 0. Maka akan diperoleh min 4X ditambah 0 kali Y ditambah A-nya 2. Ini X satunya adalah min 4 ditambah X, kemudian ditambah B, ini B, B-nya adalah min 1, dikali Y1, Y satunya adalah 0 ditambah Y, ditambah C, C-nya adalah 0 sama dengan 0. Selanjutnya min 4X tetap min 4X, ini adalah 0, 2 dikali min 4 berarti min 8. 2 dikali positif X menjadi 2X, min 1 dikali 0 tambah Y adalah min Y sama dengan 0. Selanjutnya min 4X ditambah dengan 2X, itu hasilnya adalah min 2X kurang Y kurang 8 sama dengan 0, atau kedua ruas kita kali dengan negatif, hasilnya adalah 2X tambah Y tambah 8 sama dengan 0. Jadi dengan demikian persamaan garis singgungnya ada 2, yaitu 2X kurang Y sama dengan 0 dan 2X tambah Y tambah 8 sama dengan 0. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu latihan soal. Silakan soal-soal ini kalian kerja. Kalau kalian belum paham, maka bisa lihat lagi contoh soal yang berada pada slide-slide sebelumnya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.